Bagaimana ajaran Katolik memandang isu-isu seperti aborsi, eutanasia, dan kontrasepsi? Pandangan Gereja Katolik tentang aborsi, eutanasia, dan kontrasepsi. Aborsi, pandangan moral dan teologis. Martabat hidup manusia. Gereja Katolik percaya bahwa kehidupan manusia dimulai sejak pembuahan, dan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1:27 menit. Oleh karena itu, setiap kehidupan manusia memiliki nilai yang tak terhingga dan martabat yang harus dihormati. Perintah kelima. Ajaran Katolik menekankan bahwa aborsi merupakan pelanggaran terhadap perintah kelima. Jangan membunuh. Keluaran 20:13 yang melarang tindakan mengambil nyawa manusia yang tidak bersalah. Dokumen Gereja, Ensiklik Evangelium Vitae, Injil Kehidupan, oleh Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa aborsi adalah kejahatan moral yang berat, dan bahwa setiap upaya untuk melegitimasi aborsi bertentangan dengan ajaran dasar Gereja tentang kehidupan. Implikasi praktis, dukungan bagi ibu dan anak. Gereja Katolik mengadvokasi dukungan penuh bagi ibu hamil, termasuk bantuan sosial dan pastoral, untuk memastikan bahwa mereka tidak merasa terpaksa memilih aborsi. Kampanye pro kehidupan. Gereja terlibat dalam berbagai kampanye pro kehidupan yang bertujuan untuk mengubah hukum dan kebijakan yang melegalkan aborsi serta untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang nilai kehidupan manusia sejak pembuahan. Eutanasia, pandangan moral dan teologis. Kesucian hidup. Gereja Katolik mengajarkan bahwa hidup adalah anugerah dari Allah dan hanya Allah yang memiliki otoritas untuk mengakhirinya. Eutanasia, baik aktif tindakan langsung untuk mengakhiri hidup, maupun pasif menghentikan perawatan yang menopang hidup, dipandang sebagai pelanggaran terhadap martabat hidup manusia. Perintah kelima, sama seperti aborsi, eutanasia dipandang sebagai pelanggaran terhadap perintah kelima, karena melibatkan tindakan mengambil nyawa manusia. Dokumen Gereja, Ensiklik Evangelium Vitae juga menolak eutanasia, menyebutnya sebagai tindakan yang secara intrinsik buruk dan bertentangan dengan hukum moral alamiah. Implikasi praktis. Perawatan paliatif. Gereja mendukung pengembangan dan penyediaan perawatan paliatif yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan pasien yang sakit parah tanpa mengambil nyawa mereka. Pendampingan spiritual. Gereja menekankan pentingnya pendampingan spiritual bagi pasien yang menderita untuk membantu mereka menemukan makna dan penghiburan dalam penderitaan mereka. Kontrasepsi. Pandangan moral dan teologis. Tujuan pernikahan. Gereja Katolik mengajarkan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk menyatukan suami dan istri, aspek persatuan, dan untuk melahirkan anak, aspek prokreasi. Penggunaan kontrasepsi buatan dianggap mengganggu kedua tujuan tersebut. Ensiklik Humanae Vitae. Paus Paulus VI dalam Ensiklik Humanae Vitae menegaskan bahwa setiap tindakan seksual harus terbuka terhadap kemungkinan penciptaan kehidupan baru, dan oleh karena itu, penggunaan kontrasepsi buatan dianggap tidak sesuai dengan kehendak Allah. Hukum moral alamiah. Gereja percaya bahwa penggunaan kontrasepsi buatan bertentangan dengan hukum moral alamiah yang mengatur fungsi seksual manusia. Implikasi praktis. Metode alamiah. Gereja mendukung metode perencanaan keluarga alamiah, seperti metode ovulasi atau kalender, yang melibatkan pengamatan tanda-tanda kesuburan alami untuk merencanakan atau menghindari kehamilan. Edukasi dan dukungan. Gereja memberikan edukasi dan dukungan kepada pasangan suami istri mengenai pentingnya menghormati hukum moral dalam kehidupan seksual mereka dan menawarkan program-program untuk mempelajari metode perencanaan keluarga alamiah. Dengan pandangan ini, Gereja Katolik berupaya untuk menjaga martabat hidup manusia dari pembuahan hingga kematian alami, sambil mendorong praktik-praktik yang sesuai dengan prinsip moral yang diajarkan oleh iman Katolik.